Oke, halo semuanya, apa kabar? Selamat datang semuanya ya. Oke, seperti biasa pada video kali ini saya akan memberikan sebuah reading mingguan untuk zodiak Libra, Sun, Moon, dan Rising untuk periode dari tanggal 23 Juni sampai dengan 29 Juni 2025. Oke, reading kali ini sifatnya sangat umum, jadi bisa berlaku ke dalam semua segi kehidupan kalian seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Jadi tinggal disesuaikan saja dengan kondisimu masing-masing. Ya, oke, kalau begitu langsung kita mulai untuk reading kali ini ya. Oke, yang pertama ada kartu 2 pedang, terus The Empress, Queen of Pentacles, 4 koin, Knight of Wands, 3 cawan, Page of Wands, The Lovers. Dan tema kalian minggu ini kartunya The High Priestess ya. Oke, terus by the way di bawahnya ada kartu The Emperor. Jadi ada yang sedang berhubungan dengan bintang Aries ya. Oke, jadi ceritanya Libra, beberapa dari kalian untuk minggu ini mungkin lagi mencoba gitu ya untuk mengatur ataupun mengendalikan ulang kehidupanmu agar tidak bertambah kacau, agar lebih stabil ke depannya. Jadi kira-kira apa yang perlu diatur ulang kembali minggu ini ya di Emperor. Misalnya mungkin lagi mencoba untuk mengatur ulang kondisi keluarga, mengatur ulang kondisi keuangan, pekerjaan agar lebih stabil dan lain-lain. Jadi ada upaya gitu ya untuk mengatur ulang kehidupanmu ke arah yang lebih baik ya. Namun hati-hati ya, di bawahnya ada kartu 8 pedang. Jadi sepertinya minggu ini memang ada yang lagi merasa kurang percaya diri gitu ya. Kurang pede 8 pedang ini ya, kurang pede ketika ingin mengatur sesuatu hal nantinya dengan kombinasi kedua kartu ini. Jadi coba untuk lebih berpikir optimis Libra ya. Di bawahnya lihat ada kartu The Hierophant dan 4 tongkat. Jadi ada yang sedang berhubungan dengan bintang Taurus ya. Oke, jadi ceritanya akhir-akhir ini beberapa dari kalian mungkin lagi fokus nih untuk membangun fondasi dalam kehidupan kalian, terutama yang berkaitan dengan segi organisasi ya, seperti pekerjaan dan perusahaan. Jadi kira-kira fondasi apa yang sedang kamu bangun Libra ya, ini sudah terjadi akhir-akhir ini. Oke, jadi intinya sekali lagi dengan kartu The Emperor, aku lihat minggu ini memang ada upaya untuk lebih mengatur dan mengendalikan kehidupanmu agar tidak bertambah kacau, agar lebih stabil ke depannya ya. Oke, dan lihat tema utamamu minggu ini kartunya The High Priestess. Jadi ada yang sedang berhubungan dengan bintang Pisces ya. Oke, kartu The High Priestess melambangkan energi pasif. Jadi secara umum bisa dikatakan sebagian besar dari kalian dalam minggu ini memang akan bergerak dengan langkah pasif ya, menggunakan cara pasif ya, tidak terlalu aktif untuk mengejar tujuan. Jadi semuanya itu akan kamu lakukan dengan pelan-pelan saja ya, sambil mengamati keadaan terlebih dahulu. Jadi energinya cukup melambat minggu ini Libra ya. Jadi bagi kalian yang lagi punya target besar, perlu untuk lebih pelan-pelan ya, silakan gunakan waktu untuk mengamati ulang ya situasinya seperti apa sebelum mengambil langkah dan keputusan nantinya ya. Oke, sekarang kita lanjut. Reading kali ini akan dibagi menjadi 2 bagian, awal minggu dan di akhir minggu. Kita mulai dari awal minggu ya. Yang pertama ada kartu 2 pedang, The Empress, Knight of Wands, dan 3 cawan. Oke, jadi sepertinya di awal minggu nanti memang ada yang lagi mencoba untuk merawat dan menjaga kehidupanmu agar apa? Agar lebih tumbuh dan berkembang ya, The Empress. Jadi kira-kira apa yang perlu dijaga Libra di awal minggu? Misalnya mungkin lagi fokus untuk menjaga keluarga ya, menjaga karir, keuangan agar lebih stabil ya. Mungkin lagi menjaga sebuah hubungan cinta dan lain-lain. Namun hati-hati, di sebelahnya ada kartu 2 pedang ya. Jadi entah kenapa memang ada yang lagi merasa ragu-ragu di sini ya. Mungkin lagi ragu-ragu ketika mengambil keputusan, mungkin lagi ragu-ragu juga untuk mengejar target, terutama yang berkaitan dengan apa yang kamu jaga selama ini di Empress tadi ya. Jadi perlu untuk lebih berpikir optimis Libra ya. 2 pedang di awal minggu. Oke, dan ingat tema utamamu The High Priestess ya, energi pasif. Jadi memang ada langkah pasif untuk terus menjaga dan merawat sesuatu hal sambil mengamati keadaan terlebih dahulu nantinya ya. Oke, di bawahnya lihat ada kartu 3 cawan dan Knight of Wands. Jadi sepertinya di awal minggu memang ada yang tiba-tiba merasa lebih energik ya, lebih antusias, lebih semangat untuk terus menjaga hubungan dengan orang-orang terdekat nantinya. 3 cawan, mungkin dengan teman, dengan keluarga, dengan orang yang kamu sukai, mungkin dengan orang-orang di tempat kerja misalnya ya. Jadi ada upaya untuk menjaga sebuah hubungan agar lebih akrab ke depannya. Bahkan mungkin ada yang lagi siap gitu ya untuk bekerja sama dengan orang lain, bahu-membahu ketika mengejar sebuah target di awal minggu nanti ya. Oke, sekarang kita lihat energimu di akhir minggu. Ada kartu Queen of Pentacles, 4 koin, Page of Wands, dan The Lovers. Jadi ada yang lagi berhubungan dengan bintang Taurus, Virgo, Capricorn, atau dengan bintang Gemini ya. Oke, jadi ceritanya di akhir minggu nanti pikiranmu akan kembali fokus ke dalam segi materi Libra ya, seperti keluarga, pekerjaan, dan keuangan. Namun
di sisi lain memang ada yang lagi menantikan sebuah kabar penting di sini ya, 4 koin. Soalnya kartu ini melambangkan proses penantian. Jadi mungkin ada yang lagi menunggu kabar mengenai keluarga misalnya, mungkin lagi menunggu kabar mengenai pekerjaan dan keuangan dengan kombinasi kedua kartu ini. Jadi coba untuk lebih bersabar nantinya ya. Oke, di bawahnya lihat ada kartu The Lovers dan Page of Wands. Jadi sepertinya di akhir minggu memang ada inspirasi baru, semangat baru nih. Untuk apa? Untuk menentukan sebuah pilihan dan keputusan yang terbaik dalam kehidupan kalian dengan kombinasi kedua kartu ini. Ya, jadi kira-kira apa pilihanmu, apa keputusanmu? Jadi silakan gunakan intuisimu, amati dulu ya keadaannya seperti apa sebelum mengambil pilihan dan keputusan di akhir minggu ya. The High Priestess tadi sebagai tema utama. Oke, sekarang kita lanjut. Kita langsung lihat bagaimana kondisi untuk pekerjaan, keuangan dan kisah asmaramu. Sebentar ya. Oke. Oke Libra, sekarang kita mulai. Yang pertama ada kartu 5 tongkat, terus 5 koin. Oke, 3 pedang dan temperance. Oke, langsung kita bahas. Kita mulai dari segi pekerjaan dan keuangan terlebih dahulu ya. Kartunya 5 koin dan 5 tongkat. Jadi bisa dikatakan untuk minggu ini memang ada upaya untuk menyelesaikan sumber kekurangan yang telah kamu hadapi selama ini ya, sambil mencari jalan keluar yang terbaik. Jadi barangkali mungkin ada yang lagi merasa kekurangan banget akhir-akhir ini ya, dan semuanya itu perlu untuk segera diselesaikan Libra. Misalnya mungkin lagi mencoba untuk menyelesaikan masalah keuangan, mungkin masalah di tempat kerja misalnya. Jadi coba untuk lebih semangat ya. Apalagi lihat di sebelahnya ada kartu 5 tongkat yang melambangkan dilema batin gitu ya. Jadi mungkin ada yang lagi merasa dilema minggu ini. Mungkin lagi merasa dilema ketika menghadapi urusan di tempat kerja ya, mungkin lagi merasa dilema ketika mengambil keputusan, merasa dilema ketika mengejar target ya. Jadi silakan diskusi dengan orang-orang terdekat bagi kamu yang ingin mengambil keputusan apapun juga. Oke, dan ingat tema utamamu The High Priestess ya, energi pasif. Jadi secara keseluruhan minggu ini pikiranmu lagi fokus untuk bergerak dengan pelan-pelan saja ya, tidak terlalu aktif ketika mengejar tujuan. Jadi gunakan waktu sejenak untuk mengamati ulang ya kondisi keuangan dan pekerjaanmu sebelum mengambil langkah dan keputusan nantinya ya. Oke, sekarang kita lihat untuk segi asmaramu. Kartunya Temperance dan 3 pedang. Jadi ada yang lagi berhubungan dengan bintang Sagittarius ya. Oke, jadi ceritanya untuk minggu ini memang ada langkah moderasi Libra ya, pelan-pelan gitu. Selangkah demi selangkah untuk mengejar tujuan cintamu sambil apa? Sambil berpikir lebih seimbang ya. Ini berlaku untuk single dan couple. Apalagi dilihat di sebelahnya ada kartu 3 pedang. Jadi mungkin ada yang lagi merasa frustasi akhir-akhir ini ya dalam hubungan cinta gitu. Dan energinya itu mungkin masih terbawa sedikit ke dalam minggu ini Libra. Jadi coba untuk ekstra bersabar ya. Misalnya mungkin ada yang lagi merasa jengkel, frustasi ketika menghadapi pasangan. Mungkin lagi merasa frustasi untuk mendekati orang yang kamu sukai. Jadi perlu untuk bergerak dengan langkah moderasi, pelan-pelan saja ya, Temperance. Apalagi tema utamamu juga kartunya The High Priestess, energi pasif ya. Jadi secara umum pikiranmu lagi mencoba untuk menggunakan langkah pasif ya, tidak terlalu aktif untuk mengejar tujuan cinta. Jadi gunakan waktu untuk mengamati ulang situasinya seperti apa sebelum mengambil langkah dan keputusan nantinya ya. Oke, teman-teman, guys, segitu dulu untuk readingnya. Semoga readingnya bermanfaat ya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih, bye bye.